Setelah manusia tidak bisa lagi kembali kepada pramodern karena ternyata terbukti salah, bukan ilmuwan menghakimi ilmuwan. Lalu akhirnya gereja hanya harus mengakui bahwa yang mereka hukum salahkan itu benar adalah ilmuwan. Kemudian masuki modern pun tidak bisa karena baru saja menyaksikan pembantaian, kerusakan dunia, hanya kembali ke kita menjadi namanya postmodern. Apa itu postmodern? Sudahlah, iman itu relatif, rasio juga relatif. Jadi nggak usah terlalu lebay. Semuanya benar. Jadi kalau ketemu orang yang posmo ini ya, yang semuanya relatif itu lucu itu. Jadi kalau ada dua orang bertengkar nih ya, katanya ya, A dan B bertengkar nggak bisa habis. Lalu si C datang, si A ngomong, coba gini, ya, menurut pendapatku tuh gini, dengan dasar begini, maka begini. Lalu si C ngomong, kamu yang benar. B-nya nggak terima dong, tunggu dulu. Nih, gua nih gini. Kamu juga benar. Dua-duanya protes. Kok bisa dua-duanya benar? Nggak mungkin. Kalau gua benar, dia salah. Kalau dia benar, gua salah. Masa kamu benarkan dua-duanya? Jadi tidak mungkin kamu dua-duanya benar. Ini juga benar. Era posmo itu sebenarnya membuat orang tidak lagi punya patokan. Tidak lagi punya pondasi dan melayang, mengalir berdasarkan angin kemana orang suka. Tetapi akibat daripada itu semua akhirnya gereja kemasukan juga dengan postmodern. Salah satu postmodern itu di dalam teologi mengatakan gini, salah satunya memakai ayat, jangan menghakimi. Ya semuanya kan benar menurut dia sendiri. Ya lu kan benar menurut kamu juga menurut dia kamu sesat. Nah itu adalah pikiran postmodern. Tetapi nanti ada kelemahannya ya, saya nggak akan bahas secara filsafat. Jadi akhirnya orang mulai tanda petik yang keras dikit dikatakan bahwa wah kamu menghakimi, nggak benar itu. Itu adalah era postmodern. Nah, sekarang ini kan masuk era postmodern. Tetapi bau-bau dari pramodern tidak hilang. Bau dari modern juga tidak hilang. Misalnya, waktu saya berdebat dengan seorang awam ya, dia bahkan ada yang MTH ya, master. Dia mengatakan, oh itu tenaga dalam itu dari setan. Saya mau menjelaskan sampai bingung gitu. Karena ini sesuatu yang dilatih, seperti orang melatih otot jadi besar. Demikianlah latihan Qi itu. Tentu tanpa melibatkan kuasa gelap ya, dengan menyembah kuburan tengah malam itu lain lagi ceritanya. Ini yang biasa murni. Nah ternyata di dalam dunia kungfu itu ada Wing Chun yang memang mengumpulkan Qi untuk dipusatkan dan ditembakkan seperti peluru atau anak panah. Ternyata secara ilmu barat sudah ditemukan yang disebut dengan biofoton. Biofoton itu adalah foton atau radiasi yang keluar dari makhluk hidup, manusia contohnya. Nah itu akan difoto dan menghasilkan warna. Zaman dulu namanya aura, tetapi ternyata aura itu sudah ketinggalan. Jadi rupanya aura itu adalah kamera yang bisa menangkap sinar yang tidak nampak oleh mata, tetapi nampak oleh alat itu. Tapi alat itu miliaran kalau yang sekarang biofoton itu sehingga belum dikembangkan. Nah tadi siang saya dapat info dari Shinsei di Amerika, dia sedang belajar kinesio di sana, bahwa ada alat di sana untuk mendeteksi kalau orang stroke kanan misalnya, lalu waktu pakai alat itu sebelah kanan itu dideteksi, ternyata tidak ada foton yang bisa difoto. Mati. Ketika ditusuk dengan jarum, jadi mengalir lagi. Nah, disitulah mereka sadar, ini yang namanya Qi. Nah, semua persoalannya gini, kalau orang awam masih takhayul begitu, ya masih oke. Tapi ada seorang Romo ya, Romo Daniel Biantoro itu. Dia mengatakan bahwa tenaga dalam itu dari setan. Saya kira dia masih terjebak di dalam era Dark Ages. Era sebelum tahun 1006 abad ke-17. Era di mana orang masih menganggap semua ilmu yang tidak bisa dijelaskan itu adalah dari setan. Nah ini sayang sekali memang. Dan itu adalah tugas gereja untuk tidak hanya beriman tetapi juga
berilmu. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang mesti kita pikirkan. Kalau sekedar orang yang, wah gua tengking lu, cinya kamu, saya ketawa ngakak-ngakak. Nah, itu ci itu orang lagi ngeden lalu tiap pagi itu ya, bengong di WC lalu ngeden. Oh, itu pakai ci itu. Cuma cinya ada di usus besar. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa ngeden, saya stimulasi di titik-titik yang large intestine itu, dia akan menghasilkan stimulasi gerakan di dalam usus besar sehingga orang bisa ngeden dan mendorong kotoran keluar. Ya, itu aja, mudah-mudahan orang tidak hanya beriman tetapi juga berilmu.